Rasa penasaran publik tentang teka-teki siapa yang menjadi cawapres Ganjar Pranowo terjawab sudah. Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, PDI Perjuangan dan partai-partai koalisi memutuskan pasangan cawapres bagi Ganjar adalah sang pendekar hukum, Profesor Muhammad Mahfud MD. Ganjar Pranowo Mahfud MD dianggap sebagai pasangan yang tepat dan saling melengkapi. Ganjar adalah sosok yang merakyat dan memiliki concern pada pelayanan masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Mahfud MD mumpuni di bidang penegakan hukum. Hadirnya Ganjar Mahfud disambut dengan gegap gempita dan kebahagiaan yang membuncah. Harapan publik pun tumbuh di saat penegakan hukum sedang mendapatkan sorotan tajam, korupsi yang semakin menggurita, dan tantangan pembangunan yang perlu diakselerasi untuk mempercepat kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Pasangan Ganjar Mahfud menjadi asa baru hadirnya keadilan sejati dan tumbuhnya kesejahteraan rakyat yang sebenarnya. Tokoh bangsa yang memiliki pengalaman di trias politika sekaligus, Mahfud MD lah orangnya. Pak Mahfud ini pernah menjadi wakil rakyat di DPR yang merepresentasikan kekuatan legislatif. Memiliki pengalaman di bidang yudikatif dengan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan berkali-kali berada di eksekutif. Pernah menjadi Menteri Pertahanan di era pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM dan sekarang menjabat Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Megawati Soekarno Putri tepat dan bijak memilih Profesor Mahfud MD sebagai pasangan cawapres bagi Ganjar Pranowo. Dalam sambutannya saat mengumumkan Ganjar Mahfud MD sebagai pasangan capres dan cawapres, Megawati menyebut Mahfud MD sebagai pembela wong cilik dan pendekar hukum. Juga seorang intelektual yang mumpuni, yang memahami betul landscape penegakan hukum di Indonesia. Maka dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan rakyat Indonesia, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menjadi presiden dan wakil presiden. Begitu kata Megawati. Dan keputusan Megawati memilih Mahfud MD untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo sesuai dengan harapan masyarakat selama ini. Pak Mahfud ini selain religius dan memiliki latar belakang santri, penampilannya apa adanya. Memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi, serta bernyali dan memiliki keberanian. Sama bernyalinya dan sama-sama berani dengan Ganjar. Komitmen ideologinya tidak perlu diragukan lagi. Selaras dengan ideologi Ganjar Pranowo. Bisa dibilang jika Ganjar Pranowo mewarisi ideologi Bung Karno, maka Mahfud MD adalah penerus ideologi Islam Rahmatanil Alamin yang diajarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Sehingga bisa dikatakan pasangan Ganjar Mahfud MD ini bukan saja pasangan yang saling melengkapi, tapi sudah menjadi satu kesatuan. Megawati mengharapkan dengan Mahfud MD menjadi wakil presiden nantinya, ia mampu melakukan reformasi hukum nasional untuk menghadirkan keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini. Dan dengan adanya Mahfud mendampingi Ganjar Pranowo, kepercayaan publik kepada penegakan hukum kembali pulih. Keadilan bisa ditegakkan. Kita semua percaya pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan menyuburkan demokrasi. Mereka menjadi pemimpin yang melayani rakyatnya. Menjadi sahabat sejati untuk rakyatnya. Dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dengan menjual nama rakyatnya. Tidak ada lagi oligarki, tidak ada lagi kepentingan kekuasaan yang berkelindan melalui perilaku politik dinasti.
Harapan itu pula yang dipegang dengan teguh oleh Mahfud MD ketika menerima mandat dan kepercayaan mendampingi Ganjar sebagai cawapres pada ajang Pilpres 2045. Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa di depan gerbang emas kemerdekaan Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Demikian tutur Pak Mahfud. Pak Mahfud lantas menyebutkan mewujudkan kemajuan bangsa, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Emas di tahun 2045 bisa diwujudkan bersama dengan mengedepankan terpenuhinya beberapa syarat, yaitu ideologi bangsa yang kokoh, tumbuhnya ekonomi yang baik, hukum dan keadilan yang ditegakkan, hadirnya politik yang demokratis, gotong royong yang diimbangi dengan mengedepankan persaudaraan. Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, separuh masalah bangsa ini akan tuntas. Jika hukum berjalan dengan baik, maka seluruh aspek hidup berbangsa dan bernegara di bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi juga akan berjalan baik. Jangan berharap ekonomi akan tumbuh jika tidak ada kepastian hukum. Jangan harapkan ada kesejahteraan sosial jika korupsi merajalela. Pak Mahfud MD memberikan jaminan dengan prioritas pada pemberantasan korupsi dan konsistensi pada penegakan hukum, kepercayaan investasi akan datang. Sebagai kepastian pembangunan ekonomi dan memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakat. Perjalanan demokrasi bangsa juga mesti dikawal dengan seksama. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan adalah di tangan rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya saya setuju sekali dengan pikiran Pak Mahfud. Demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi identik dengan kedaulatan rakyat. Sedangkan nomokrasi adalah penjelmaan dari kedaulatan hukum. Ini harus berjalan seimbang, tidak boleh berat sebelah. Juga tidak boleh tumpang tindih. Dalam bahasa Pak Mahfud, demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis. Sebaliknya, nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang. Pemikiran Pak Mahfud tentang kehidupan masyarakat yang saling berbeda juga sama dengan yang selama ini dipegang teguhi oleh Ganjar Pranowo, yaitu tentang toleransi, moderasi, dan juga saling menghargai perbedaan yang ada. Demokrasi memang meniscayakan perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak harus kemudian saling menegasikan dan memantik sikap saling membenci. Justru dengan adanya perbedaan semakin memperbesar semangat toleransi. Pak Mahfud juga menyebutkan perlunya akseptasi, yaitu kemauan untuk menerima perbedaan. Semua anak bangsa bisa bekerja sama dalam pembangunan dengan tetap dalam keyakinan dan agamanya masing-masing. Perbedaan tidak perlu diingkari atau dipaksakan untuk sama. Perbedaan perlu dirayakan sebagai fitrah dari Tuhan. Di mata hukum, semua orang sama. Demi keadilan, hukum harus dijunjung tinggi-tinggi. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD seperti memberi angin segar dan air sejuk untuk kita rasakan dan kita teguk bersama. Keindonesiaan kita serasa dikembalikan dalam martabatnya. Kita bisa menepis kecemasan tentang hukum yang dinodai. Kita bisa menghilangkan kekhawatiran tentang berkumpulnya oligarki yang mempercundangi demokrasi. Dan seperti oase baru yang menerbitkan asa rakyat Indonesia untuk menghilangkan perilaku politik culas, politik dinasti. Setidaknya pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah membangkitkan spirit saya dan tentu juga semangat Anda semua. Mari kita song-song Indonesia baru. Indonesia yang berkeadilan, yang menjamin kesejahteraan rakyat, menjadikan Indonesia negara maju menuju Indonesia Emas
2045. In Ganjar we trust, to Mahfud MD we hope. Semoga Allah meridhai, semoga Allah merestui. Inilah asa saya, asa Ayah NH.